Oke, welcome back to Jalil Asidki channel. Ice cream, bring that ice, boy. Walking, know that side, yeah. They can't tell me why. Word, I don't even need no lies. Ayy, got my own little spy. Ayy, look me in my eyes. Oke, bertemu lagi bersama saya Abdul Jalil Asidki. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kebugaran jasmani pada pembelajaran anak didik. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung ke pembahasan pertama, yaitu pendidikan jasmani. Apa sih pendidikan jasmani? Kalian sepertinya sudah tahu, sudah mengenal apa itu pendidikan jasmani. Karena pendidikan jasmani sudah dipelajari dari SD, SMP, SMA, bahkan dari TK pun sudah diajarkan pendidikan jasmani. Selanjutnya langsung ke pembahasan pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program pendidikan keseluruhan yang disempurnakan. Juga merupakan suatu proses melalui aktivitas jasmani yang dirancang dan disusun secara sistematik. Jadi pendidikan jasmani itu tidak hanya tentang mengajar tentang olahraga, tetapi juga disusun secara sistematik, disusun untuk memenuhi tujuan dari pendidikan tersebut. Jadi tidak asal mengajar olahraga, jadi ada tujuan-tujuannya. Jadi tujuan utama dari pendidikan jasmani itu adalah untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan serta meningkatkan kemampuan anak pada keterampilan jasmani. Setiap sekolah sering melaksanakan proses pembelajaran pendidikan jasmani, baik itu SD seperti yang saya sebutkan, SMP, SMA, bukan sering lagi, tapi hal pelajaran yang wajib ada di sekolah tersebut. Untuk mencapai hal itu, pelajaran pendidikan jasmani olahraga itu di setiap sekolah harus dilakukan secara rutin, seminggu sekali misalkan gitu ya. Biasanya kita sering dikasih 3 jam pelajaran untuk pendidikan jasmani, jadi kita membutuhkan waktu jam yang banyak. Di dalam sekolah itu kita tidak hanya belajar tentang pendidikan jasmani, jadi ada 2 hal di dalam pelajaran sekolah, pendidikan jasmani dan ada ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler tersebut di luar jam pelajaran sekolah, misalkan seperti ekstrakurikuler eskul futsal, eskul voli, badminton, itu merupakan pendidikan jasmani di luar jam sekolah. Hal ini biasanya untuk mengembangkan bakat anak, jadi latihannya secara intensif. Kan kalau dari pendidikan jasmani pas jam pelajaran sekolah itu kita diajarkan cuma dasar-dasarnya, kita mengenal apa itu permainannya. Nah kalau di ekstrakurikuler ini kita dibahas secara inti, secara lebih mendalam, dan latihannya pun secara intens. Jadi untuk mengembangkan kemampuan anak. Selanjutnya saya akan membahas tingkatan kebugaran jasmani. Jadi tingkatan kebugaran jasmani adalah faktor yang dianggap penting untuk tercapainya tujuan baik secara pendidikan jasmani olahraga pada khususnya maupun tujuan pendidikan nasional pada umumnya. Salah satu jalan untuk memelihara atau meningkatkan kebugaran jasmani dengan melakukan olahraga secara teratur. Nah, jadi untuk meningkatkan kebugaran jasmani kepada peserta didik, kita harus meningkatkan minat anak untuk berolahraga secara teratur. Jadi berolahraga itu kita harus dilakukannya setiap hari. Kita harus teratur, kita harus bisa memberikan masukan kepada peserta didik atau kepada anak usia dini untuk berolahraga secara teratur. Misalkan lari atau jalan kaki, atau misalkan hal-hal yang lainnya, buat anak agar menyukai olahraga. Itu adalah tujuan penting dari pendidikan. Menurut Fed dalam Agustus tahun 2012 menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani itu ada banyak. Ada aktivitas, keturunan, usia, jenis kelamin, kegiatan dalam bermain, sarana dan prasarana, pengetahuan dan pendidikan, ekonomi orang tua, istirahat yang cukup, kondisi fisik. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kebugaran jasmani seseorang. Seorang guru pengajar harus bisa memberikan solusi jika kita ingin berolahraga tapi fasilitas kita tidak ada. Kita harus bisa memodifikasi suatu alat untuk memfasilitasi siswa. Selanjutnya, perbedaan tingkat kebugaran jasmani. Biasanya kan tuh di dalam sekolah itu ada kelas unggulan, ada kelas biasa aja gitu, kelas yang bandel. Nah, biasanya kelas yang unggulan itu dituntut untuk pintar, misalkan unggul dalam akademik, tetapi mereka cenderung kurang menyukai pelajaran olahraga. Mereka cenderung menyukai tentang pelajaran fisika, kimia, matematika. Sudahlah,
Selanjutnya ada kelas yang biasa aja. Mereka kurang terhadap kelas fisika, kimia, matematika, tetapi mereka cenderung menyukai pelajaran penjas oskes. Jadi perbedaan tingkat kebugaran jasmani ini saya kira lebih unggul kelas yang reguler yang biasa aja ketimbang kelas unggulan, karena setiap seorang memiliki kelebihannya masing-masing. Jadi intinya seperti itu. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang manfaat pendidikan jasmani di sekolah untuk anak. Apa aja sih manfaat pendidikan jasmani di sekolah untuk anak? Ya kali gak tahu. Langsung saja kita pembahasan yang pertama. Yang pertama ada memenuhi kebutuhan ruang gerak anak. Jadi pendidikan jasmani itu dapat memenuhi kebutuhan ruang gerak anak. Jadi anak-anak bisa lebih berekspresi ketika melakukan kegiatan olahraga, bisa menyalurkan hasratnya untuk bergerak, apalagi ditunjang dengan penggunaan peralatan yang canggih atau penggunaan peralatan yang memadai. Kita bisa memfasilitasi anak untuk berolahraga dengan cara yang baik. Selanjutnya yang kedua adalah memiliki otot dan tulang yang lebih kuat. Jadi dengan berolahraga tentunya kita akan membentuk otot yang kuat, otot stamina fisik yang kuat. Hal itu berguna untuk kesehatan kita. Selanjutnya berolahraga pun dapat meningkatkan mood dan kreativitas. Jadi dengan berolahraga kita tahu kita bisa bersemangat kembali dari yang tadinya bosen mau ngapa-ngapain, bosen dengan melakukan pembelajaran olahraga. Seperti misalkan cowok nih gabut ngapa-ngapain, tapi mereka langsung bermain futsal. Nah itu akan meningkatkan mood dia, karena permainan atau olahraga dapat meningkatkan keceriaan khusus. Selanjutnya dengan pendidikan jasmani kita bisa mencegah terjadinya obesitas. Tahu kan obesitas? Kelebihan berat badan. Nah dengan cara berolahraga kita bisa menurunkan kadar lemak kita bisa menguruskan badan. Jadi tidak perlu diet, cukup berolahraga, karena berolahraga itu banyak khasiatnya. Jadi berolahragalah selagi kalian masih muda. Selanjutnya menurunkan resiko terjadinya diabetes tipe 2 dan hipertensi. Sudah banyak hal terjadi dengan berolahraga, kita dapat meningkatkan kesehatan kita sehingga menurunkan terjadinya risiko penyakit-penyakit yang datang kepada tubuh kita. Karena dengan berolahraga maka imunitas dalam tubuh kita itu kuat. Jadi tidak perlu takut untuk sakit. Oke, cukup sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel Jalil Asidki di hal-hal yang selanjutnya. Terima kasih dan thank you.